Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 298, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu ruang kolaborasi diskusi mandiri pada tugas 1.2 A5, nilai dan peran guru penggerak. Selamat mengikuti. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Yang pertama ada Bapak Suhayat SPD sebagai ketua kelompok, kemudian ada Ibu Ramiatun SPD pemateri, dan saya sendiri Siti Nurhayati SPD sebagai moderator. Kemudian ada Ibu Febria Sri Fatona SPD menjawab pertanyaan, dan terakhir ada Ibu Lutfiatul Laili SPD sebagai notulen. Sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu apa nilai dan peran dari guru penggerak. Nilai seorang guru penggerak: yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, dan yang keempat adalah kolaboratif, yang kelima inovatif. Sedangkan peran guru penggerak: yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian bisa menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Lalu, apa kekuatan nilai yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok kami? Kita mulai dari Bapak Suhayat SPD. Beliau memiliki kekuatan nilai yaitu mandiri. Nilai tersebut dirasa menggambarkan semangat sebagai calon guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Kekuatan pada nilai mandiri ini juga berdasarkan pada pengalaman Bapak Suhayat saat belajar mandiri sejak berada di bangku sekolah SMP atau MTS. Hal ini menjadi aset bagi Bapak Suhayat untuk menjadi calon guru penggerak yang salah satu nilainya adalah harus mandiri. Selanjutnya adalah Ibu Ramiatun SPD. Menurut beliau, kekuatan nilai yang sudah dilakukan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Penerapan nilainya: yang pertama, menuntun murid dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang dilaksanakan, kemudian memberikan ruang kepada murid untuk menuangkan ide-idenya, dan Bu Ramiatun mengarahkan. Yang ketiga, melatih murid untuk berani mengemukakan pendapatnya. Nilai yang diterapkan di sini adalah gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Selanjutnya adalah saya sendiri, Siti Nurhayati SPD. Nilai-nilai yang saya lakukan adalah kolaborasi, seperti melakukan kolaborasi dengan komunitas praktisi dalam melakukan pembelajaran atau kegiatan mendidik siswa. Saya juga melakukan kolaborasi dengan wali kelas dan orang tua siswa. Salah satunya ketika saya memberikan hasil analisis gaya belajar siswa. Saya memberikannya kepada guru dan juga wali kelas agar mereka mengetahui bagaimana gaya belajar siswa mereka. Dan hal itu juga saya sampaikan sama orang tua agar mereka paham bagaimana gaya belajar dari putra-putri mereka. Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan pembelajaran proyek, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Sanggar Tari Topeng, kantor kecamatan, kemudian pengrajin anyaman bambu, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah Ibu Febria Sri Fatona SPD. Menurut beliau, kekuatan nilai yang sudah dimiliki adalah inovatif. Hal ini berarti bahwa Ibu Febria itu orang yang kreatif, menemukan ide-ide baru, beradaptasi dengan hal baru, dan memodifikasi dengan perubahan-perubahan yang baru. Dengan menemukan cara baru itu diterapkan sehingga pembelajaran tak terasa sebagai beban, tetapi bermakna bagi murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru diharapkan dapat inovatif dalam proses pembelajaran. Inovasi dalam pembelajaran yang dilakukan Ibu Febria yaitu memberikan materi tentang cara membuat poster menggunakan aplikasi Canva kepada siswa.
siswa merasa pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena mereka merasa lebih bebas berkreasi dan berekspresi menggunakan smartphone masing-masing. Selanjutnya adalah Ibu Lutfiatul Laili SPD. Menurut Ibu Laili, nilai guru penggerak yang telah dikuatkan adalah nilai reflektif. Penguatan nilai reflektif mampu mengajak siswa untuk bisa melakukan refleksi dan memaknai dari setiap pengalaman yang ditemui. Penerapan nilai reflektif yang sudah beliau lakukan yaitu kegiatan refleksi antara siswa dengan guru setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian peran yang kami sepakati adalah menggerakkan komunitas praktisi di sekolah sebagai wadah guru penggerak dalam berkolaborasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan nilai kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian dari itu semua kami merancang sebuah kegiatan yaitu pelatihan pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva dengan topik atau materi pelatihan yang pertama cara memberikan animasi, yang kedua cara memberikan rekam suara dan wajah, yang ketiga cara memberikan audio pada video, yang keempat cara memberikan hiasan atau elemen, dan yang kelima adalah cara menyimpan atau mengunduh hasil kreasi kita di Canva. Kegiatan ini dilakukan secara luring dengan sasaran adalah guru di SDN Kebunan 1. Kemudian manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan ini, yang pertama adalah guru bisa menghasilkan media pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, teman sejawat mampu mengoperasikan aplikasi Canva secara mandiri. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dalam membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Dan yang keempat, refleksi kegiatan pelatihan untuk perbaikan pada pelatihan selanjutnya. Dan yang kelima, guru mampu berinovasi atau merancang media pembelajaran menggunakan Canva. Lalu strategi kegiatan yang akan kami lakukan, yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana kegiatan pelatihan. Kemudian yang kedua, menyusun rundown kegiatan agar terlaksana dengan baik. Yang ketiga, sosialisasi terhadap guru sasaran. Dan yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut. Masing-masing dari anggota kelompok kami sudah memiliki peran yang sudah ditentukan. Seperti Bapak Suhayat memiliki peran menyusun rundown kegiatan, menyiapkan peralatan dan dekor, serta menjadi pemateri pada topik yang pertama. Kemudian untuk Ibu Ramiatun memiliki peran mengidentifikasi topik-topik pelatihan, kemudian menjadi pemateri pada topik yang kedua, serta di bagian dokumentasi. Kemudian untuk saya sendiri, Ibu Siti Nurhayati, memiliki peran melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan sosialisasi dengan guru sasaran. Yang kedua, menyiapkan peralatan dan juga dekor, membantu Bapak Suhayat. Dan yang ketiga, sebagai pemateri pada topik yang ketiga. Kemudian peran Ibu Febria Sri Fatona bersama saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga sosialisasi kepada guru sasaran. Yang kedua, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti LCD, mic, sound, dekor, dan lain-lain bersama saya dan Bapak Suhayat. Kemudian menjadi pemateri untuk topik yang keempat. Selanjutnya adalah Ibu Lutfiatul Laili memiliki peran sebagai pemateri pada topik yang kelima, kemudian memandu pelaksanaan refleksi baik dari anggota maupun peserta pelatihan. Dan bersama Ibu Ramiatun, Ibu Lutfiatul Laili juga memiliki peran di bagian dokumentasi. Demikianlah pemaparan saya tentang hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih saya ucapkan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.